Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujabatul syiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat umur panjang kepada kita, nikmat kesehatan sehingga kita masih bertemu dengan 10 akhir Ramadan. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita di paruh akhir ini, apakah kita bisa menuntaskan dan bisa menyempurnakan paruh akhir ini dengan sebaik-baiknya, atau kita termasuk di antara apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang diharamkan dari kebaikan maka telah diharamkan kebaikan seluruhnya. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Kita tidak tahu harus mengisi Ramadan ini seperti apa kalau seandainya Rasul tidak memandu kepada kita. Ramadan tentu akan menjadi sebuah beban kalau seandainya kita tidak menghadirkannya dengan nilai keimanan. Maka semuanya itu adalah beban. Bayangkan harus berpuasa sekian jam dan di bawah terik matahari yang sangat panas. Ini merupakan semuanya beban kalau seandainya tidak dihadirkan keimanan. Maka Rasul mengajarkan kepada kita bahwasanya panggilan Ramadan ini merupakan panggilan keimanan sehingga tidak ada satupun yang menjadi beban, dikarenakan semuanya kita lakukan dikarenakan kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar apa? Agar kita mempunyai rasa kesadaran untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Tidak terasa berat. Pada saat kita sudah menghadirkan rasa cinta, maka itu tidak akan terasa berat dalam diri kita apapun yang kita dengarkan dari baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada zuhur yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan suguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sirat, yaitu jembatan di mana akan menghubungi, di mana terletak antara di bawahnya itu adalah neraka dan surga. Siapapun yang bisa menembusi berjalan di atas jembatan tersebut maka mereka akan memasuki ke dalam surga. Kita sudah menjelaskan kondisi orang-orang yang berjalan di atas jembatan tersebut. Ada di antara mereka yang berjalannya itu seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti unta, dan semua itu merupakan sangat tergantung dengan amal-amal. Dan ada juga orang yang berjalan itu sampoyongan dan dia itu kegelapan, tidak ada cahaya, dan bahkan mereka itu tergelincir. Dan ada orang yang berjalan itu sambil disobek-sobek oleh berbagai macam ranjau yang ada di atas sirat. Dan bahkan ada dan banyak di antara orang tersebut yang ditarik oleh ranjau tersebut dalam bentuk duri-duri yang akan dihantam dan dimasukkan ke dalam neraka. Maka ini merupakan kesempatan kepada kita pada saat Allah memberikan sebuah janji pasti, siapapun akan bisa melewati seperti kilat dengan amal-amal apa. Orang berjalan dengan di atas sirat tersebut seperti angin, seperti burung, itu semuanya mempunyai kiat-kiat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Setelah manusia melewati dari sirat tersebut,
maka dia akan menempuh satu lagi proses yang dinamakan dengan qantarah. Qantarah itu merupakan jembatan pada saat manusia itu merupakan fase akhir dia sebelum masuk ke dalam surga. Qantarah ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan bahwasanya ada dua pemahaman para ulama tentang qantarah. Yang pertama, Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya alladzina yuzahiruna annaha tarfun sirat mimma yalil jannah. Dia merupakan fase akhir, ada sebuah jembatan pada saat seseorang yang akan memasuki ke dalam surga, ada fase akhir, ada jembatan. Jembatan itu adalah merupakan proses akhir seseorang akan memasuki ke dalam surga. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya ada di antara para ulama mengatakan bahwasanya bisa jadi wayahtamil an takuna min ghairihi bainas sirat wal jannah, dan itu bisa jadi antara sirat dengan surga. Ini merupakan pemahaman di antara apa yang disampaikan oleh para ulama. Allah menjelaskan tentang qantarah tersebut yaitu di dalam surat Al-Hijr ayat 47 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan pada saat seseorang itu akan memasuki ke dalam surga, maka Allah menghilangkan min ghillin, yaitu dari rasa benci, ala ikhwanan ala sururin mutaqabilin, bahwasanya rasa benci terhadap persaudaraannya yang selama ini dulu mungkin di dunia itu mereka mempunyai urusan-urusan yang memang tidak selesai, sehingga sehingga kebencian tersebut terus tertanam di dalam jiwa mereka. Namun pada saat seseorang akan dimasukkan ke dalam surga, maka rasa benci tersebut akan dihapuskan. Maka para ulama mengatakan bahwasanya di qantarah tersebut ini adalah merupakan kisah terakhir yang akan dilakukan oleh umat manusia pada saat di mahsyar dan di timbangan. Itu adalah kisah-kisah yang memang harus dilakukan di awal-awal. Setelah mereka selesai semuanya dari kisah-kisah di awal, ya, adanya pembalasan-pembalasan. Kalau misalnya dulu dia pernah mengambil hak orang, maka itu harus diselesaikan di sana di mahsyar pada saat di mizan tersebut. Ada dia pernah menzalimi orang lain, maka itu semua harus diselesaikan. Kalau seandainya dia bisa menyelesaikannya dengan amalnya, maka dia akan menyelesaikan dengan amalnya, sehingga nanti ada seseorang yang dulu pada saat dia hidup di dunia amal dia sangat banyak, tapi terkurus semua, terburas semua, tersedot semua amalnya dikarenakan apa? Dikarenakan ada hak-hak orang lain yang dia dulu ambil. Setelah fase itu, maka fase yang terakhir ini adalah kedengkian, kebencian. Kebencian ini disebutkan bahwasanya tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam surga itu ada rasa benci di dalam hati mereka terhadap saudara-saudara mereka. Itu semuanya sudah dihapuskan, itu semuanya sudah dimaafkan. Begitulah indahnya penghuni surga. Allah berfirman di dalam surat Yasin yang bermakna hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Para mufassirin mengatakan pada saat Allah menambah kata-kata hum wa azwajuhum, itu menunjukkan bahwasanya pada saat kehidupan suami istri di dunia ini ada hal-hal yang memang itu tidak disukai oleh pasangannya, dan ini wajar. Ada sebagian suami misalnya, mohon maaf, misalnya suka makan jengkol, ataupun istrinya suka makan jengkol, suaminya tidak suka. Dan ini biasa kehidupan di dunia. Ada hal-hal yang memang itu sering terjadi di antara pasangan suami istri. Ada hal-hal yang memang tidak disukai, ya. Di dalam salah satu buku yang berjudul Blink, bagaimana berpikir tanpa berpikir, seorang ilmuwan dari Amerika itu bisa memprediksi hubungan suami istri itu dari 3 menit berbicaraan mereka. Bagaimana dialog mereka di 3 menit awal, mereka itu bisa memprediksi bahwasanya ini perkawinannya tidak bertahan lama, sekian lama, hanya sekian lama. Dan itu betul. Kenapa? Karena ada sesuatu kebencian. Apabila kebencian itu diungkapkan oleh pasangan suami istri, maka itu akan membuat rumah tangga itu tidak akan pernah langgeng. Nah, Allah mengatakan di sini berfirman hum, mereka, wa azwajuhum, dan pasangannya. Ini menunjukkan apa?
pasangan suami istri yang dulu mereka mempunyai kebiasaan yang mereka tidak suka pada saat hidup di dunia. Ya, contoh misalnya seperti ada suami suka makan jengkol, ada suami suka isap rokok yang tidak disukai oleh istrinya. Ini kebiasaan yang tidak disukai. Ada, katakanlah misalnya ada istri yang misalnya mohon maaf buang angin besar lagi suaranya kayak bom ya. Ini merupakan hal-hal yang memang tidak disukai ya. Tapi nanti di hari akhirat pada saat mereka dimasukkan ke dalam surga, itu Allah jelaskan bahwasanya tidak ada sedikit pun rasa yang tidak suka di antara pasangan suami istri tersebut. Contoh misalnya pada saat di awal-awal pernikahan, katakanlah misalnya suami masih six pack, istri juga masih langsing. Begitu udah punya anak misalnya, pada saat itu masih mesra. Pada saat istri bersandar kepada suami, di macam-macam lah ungkapan rasa sayangnya, bohati macam lah. Begitu udah punya anak 4 ya, sang istri juga sudah agak sedikit besar. Begitu dia bersender, apa dia bilang? Betul tak kenal ya. Hal-hal seperti ini merupakan hal-hal yang memang tidak disukai pada saat kehidupan di dunia. Namun tidak ada kejadian seperti itu akan terjadi nanti di dalam surga. Di dalam surga, hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-araiki muttaqin. Bahwasanya mereka itu di dalam surga itu bernaung di bawah naungan di atas dipa-dipa mereka. Ini merupakan ungkapan bahwasanya bagaimana kondisi penduduk surga. Tidak ada hal yang tidak disukai, tidak ada sifat-sifat yang tidak disukai. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman ayat 43 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ini merupakan bagaimana rasa benci itu Allah cabut kepada seluruh penduduk surga. Tidak ada kebencian siapapun. Jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya surga itu mengalir di bawahnya, di bawah telapak kaki ya. Di bawah telapak kaki manusia pada saat mereka berjalan di atas surga itu mengalir air. Dan saya sering mengatakan bahwasanya belum ada teknologi yang bisa buat jalan aspal, di bawah aspal bisa kita lihat air. Tidak ada teknologi hari ini yang bisa seperti itu. Itu teknologinya hanya ada di surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat masuk ke surga. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah, sungguh kita tidak akan pernah berada di tempat ini. Ini adalah hidayah termahal. Pada saat kita bisa duduk beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini adalah hidayah. Bayangkan berapa banyak di antara saudara-saudara kita, mereka lebih memilih untuk tidak mau masuk ke masjid. Ada di antara jamaah yang pada saat anak-anaknya itu diikutkan ke dalam mukhayyam, di atas itu mereka sudah masuk ke mukhayyam tersebut, camp Al-Quran tersebut selama 30 hari. Ada salah seorang ibu mengatakan beliau sangat ngotot untuk memasukkan anaknya ke dalam mukhayyam tersebut, menghafal Quran selama 30 hari. Mulai dari hari pertama Ramadan mereka sudah masuk di atas menghafal Quran. Ayahnya sangat jarang pergi ke masjid dan ibunya sangat ngotot supaya apa? Supaya anaknya masuk ke dalam mukhayyam tersebut. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah, ayahnya setiap maghrib dan isya tarawih salat di sini. Ini merupakan sebuah kenikmatan. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah, mungkin ayah tersebut masih di luar dengan kesibukannya yang sangat luar biasa. Namun dikarenakan hidayah dari Allah tersebut, maka anak, orang tua bisa bersama-sama untuk memuji Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, pada saat kehidupan kita di dunia ini, ada sebagian orang yang memang dia itu mempunyai rasa tidak senang terhadap orang lain. Namun rasa tersebut tidak akan pernah ada lagi nanti pada saat dia akan dimasukkan ke dalam surga. Siapapun orangnya. Misalnya katakanlah ada seseorang yang membenci dengan orang, maka itu tidak penting dan tidak perlu sebenarnya. Kenapa? Karena nanti kalau masih ada kebencian, maka orang tersebut tidak akan pernah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Hal yang berbalik,
Ada orang pada saat dia hidup di dunia, dia berteman akrab, kawan akrab. Bayangkan betapa banyak hari ini pertemanan itu sangat akrab kehidupannya di dunia. Namun pada saat hari akhirat, pertemanan akrab tersebut akan menjadi musuh. Akan menjadi musuh. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 yang berbunyi, Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adun illal muttaqin. Teman dekat ya, yauma idzin pada hari akhirat, ba'dhum li ba'dhin, sesama mereka itu adalah musuh besar, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bayangkan betapa banyak hari ini dia akrab, pergi kemana-mana bersama-sama ya. Namun nanti di hari akhirat mereka akan menjadi musuh. Dikarenakan apa? Dikarenakan pertemanan mereka itu bukan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dan kepada Rasul. Berapa banyak hari ini orang-orang yang bergaul itu dikarenakan hanya untuk kepentingan dunia, hanya untuk meraih kenikmatan dunia yang sesaat, maka mereka rela untuk melakukan apapun demi kepentingan dunia, bukan dikarenakan kepentingan untuk kepentingan hari akhirat. Namun bagi orang-orang yang bertakwa, mereka tidak akan pernah menjadikan persahabatan tersebut kecuali hanya untuk bisa meningkatkan keimanannya kepada Allah dan kepada Rasul. Maka beruntunglah pada saat kita berteman, di saat di dunia ini kita saling menasihati sesama kita, saling mengingatkan sesama kita. Agar apa? Agar pertemanan ini yang di dunia begitu akrab, begitu juga nanti di akhirat kita akan duduk saling berhadapan satu sama lainnya di dalam surga Allah. Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nur ayat 22 bahwasanya pesan yang sangat penting, dan ini masih banyak terjadi di dalam perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, yaitu untuk tidak mendendam. Bayangkan Allah mengingatkan kita, wala ya'talil ulil fadli minkum was-sa'ah ayyutaw awli qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wala ya'tu ulil fadli minkum was-sa'ah, dan jangan sampai orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah ya, ayyatu ul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, bahwasanya mereka itu mendendam terhadap orang-orang miskin dan orang-orang muhajir di jalan Allah. Wal ya'fu, dan hendaklah mereka memaafkan. Wal yasfahu, dan mereka melapangkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak menyukai bahwasanya Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Hari ini berapa banyak di antara orang-orang yang mempunyai kelebihan ya. Pada saat mereka mempunyai kelebihan dan mereka mempunyai kelapangan, akan tetapi mereka tidak mau memberikan kelebihan tersebut, kelapangan tersebut kepada orang-orang miskin. Dan bahkan mereka mempunyai sebuah cita-cita, yaitu hendak membuat orang-orang tersebut adalah orang agar susah. Padahal Allah sendiri yang mengatakan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak menyukai bahwasanya Allah akan mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Berapa banyak hari ini pada saat dia itu dizalimi kehidupannya di dunia, dia itu ditindas, dan dia mempunyai cita-cita. Cita-citanya apa? Kalau nanti saya punya jabatan, kalau seandainya saya nanti punya kekuasaan, maka kapan saya akan balas dendam terhadap dia? Ini perilaku yang dinamakan bahwasanya bukan perilaku orang-orang ahli surga. Seharusnya orang-orang yang mempunyai prinsip ingin masuk surga, maka pada saat mereka mempunyai kelapangan, maka mereka tidak akan pernah untuk mengambil, untuk membalas dendamnya. Pada saat saya belajar di Amerika, ada sebuah mata pelajaran restoratif justice ya. Pada saat itu salah seorang dosen mengajarkan bagaimana
kehebatan salah seorang tokoh di Afrika Selatan, Nelson Mandela. Nelson Mandela itu diperlakukan yang sangat zalim. Bagaimana kondisi dia di dalam penjara? Salah seorang penjaga penjara Nelson Mandela itu adalah dia hampir setiap hari dia kencingi Nelson Mandela. Dikencingi. Nelson Mandela itu dikencingi, dipipisin setiap hari oleh si penjaga penjara tersebut, dan itu adalah orang kulit putih. Apa yang terjadi pada saat terjadi pembebasan dan Afrika Selatan itu merdeka? Orang-orang semuanya menginginkan balas dendam terhadap orang-orang yang memperlakukan Nelson Mandela, sehingga dosen tersebut, beliau mengatakan ini merupakan salah satu sosok yang paling mulia pada saat dia ditindas, ya, dan dia tidak mau membalasnya. Sosok Nelson Mandela. Waktu itu kami diskusi, saya katakan itu tidak seberapa. Saya bilang kepada dosen tersebut, sebenarnya sosok yang paling agung itu adalah sosok Nabi Muhammad SAW. Nabi kami itu bukan hanya seperti itu, dilempari kotoran, dilempari dengan bebatuan, dipanah, giginya patah, kakinya itu berdarah. Namun apa yang dilakukan? Pada saat beliau ke Taif, malaikat Jibril meminta kepada malaikat penjaga gunung Taif, ya, apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Wahai penjaga gunung, pintalah kepada Muhammad supaya ditelengkupkan Taif tersebut. Apa dijawab oleh Rasul? Innahum la ya'lamun. Bahwasanya mereka enggak tahu kalau saya ini adalah Rasul. Ini jawabannya. Pada saat mampu, ya, bukan satu orang, seluruh Taif ditenggelamkan. Namun Rasul menjawabnya bahwasanya mereka tidak tahu. Semoga nanti ada di antara zuriat mereka yang memuji Allah. Begitu juga pada saat Futuhul Makkah. Pada saat Futuhul Makkah, orang-orang yang menghina Rasul, yang mengejar Rasul, mengusir Rasul dari Makkah, dan kesempatan balas dendam itu jelas bisa. Namun apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Maka Rasul mengatakan sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudara, la tathriba alaikumul yaum, bahwasanya aku ampuni semua kesalahan-kesalahan kalian mulai hari ini. Dan bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Kalau selama ini ada orang yang memang buat sakit kali hati kita, kalau udah teringat orang tersebut, naik terus tensi darah kita 360. Ini bulannya, bulan untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Agar apa? Agar kita tidak lagi nanti dikisas pada saat kita berada di atas qantara, berada di atas jembatan tersebut. Jangan ada kebencian yang terdapat di dalam jiwa kita. Kendati orang tersebut sudah sangat-sangat menjengkelkan, kendati orang tersebut sudah sangat membuat kita itu sama sekali tidak senang, tapi ingatlah dan belajarlah dari kisah Rasulullah SAW. Ini merupakan sosok yang memang harus menjadi suri teladan kepada kita. Agar apa? Agar kehidupan kita sukses di dunia dan di akhirat. Di dalam Fathul Bari juz 11 halaman 395, hadis Rasulullah SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulullah SAW, idza khalasal mu'minu minan nar, apabila orang-orang mukmin itu telah terlewatkan dari api neraka, habisu biqintarin bainal jannati wan nar, maka pada saat itu dia itu ditahan, ya, diperiksa checkpoint terakhir, yaitu di atas qantarah. Muzaliman kanat bainahum fid dunya, jika ada kezaliman yang terjadi sesama mereka pada saat kehidupan mereka di dunia, katakanlah misalnya ada haknya yang diambil, ada sesuatu yang dia membuat dia selalu mengejeknya, ada sesuatu yang membuat dia itu sangat membenci kepada seseorang tersebut, maka pada saat itu dia sudah memaafkannya. Maka ini yang terjadi bagi orang-orang yang mau masuk surga. Apapun kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang, dizalimi, diambil haknya, ditahan uangnya, apapun, kalau seandainya dimaafkan, maka dia akan menjadi penduduk surga. Iza naqu wa hadzabu uzina lahum bidukhulil jannah, sehingga pada saat itu sudah disucikan. Orang-orang yang akan masuk ke dalam surga itu sudah disucikan hatinya, tidak ada lagi kebencian.
uzina lahum bidukhulil jannah, maka pada saat itu dia diberikan izin untuk dimasukkan ke dalam surga. Fawalladzi nafsi Muhammad biyadi, demi jiwa Muhammad di tangannya, di tangan Tuhan. La ahadum bimaskinihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Kita nanti pada saat masuk surga itu jauh lebih tahu posisi surga kita itu daripada tempat rumah kita masing-masing hari ini di dunia. Hari ini banyak di antara kita setelah taruh barang itu lupa taruhnya di mana di rumah. Betul kan? Berapa banyak di antara kita taruh barang, begitu udah kita simpan barang lupa kita. Dan ini Rasul mengatakan kepada kita bahwasanya nanti dari hari akhirat kita itu jauh lebih tahu tentang kondisi surga kita itu daripada ketimbang rumah kita di dunia. Beginilah indahnya, begitulah indahnya surga. Maka kita itu jauh lebih tahu di mana kamarnya, di mana tempat kita taruh ini, di mana tempat ini, di mana tempat itu. Semuanya kita sangat mengetahui daripada kita mengetahui tentang rumah kita yang kita desain sendiri, kita rancang sendiri, kita buat sendiri, kita menjadi mandornya. Itu jauh lebih kita ketahui daripada surga yang kita akan masuki nanti. Maka ini adalah kesempatan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maafkan. Berapa banyak di antara teman-teman yang mereka menceritakan pangkatnya ditahan, gajinya tidak naik. Apa jawabannya? Fasaburun jamil, maka bersabarlah, karena balasannya apa? Balasannya itu surga, bukan balasannya itu adalah naik odong-odong. Kalau naik odong-odong iya kita nggak sabar, tapi ini balasannya adalah surga di mana tempatnya, ruang lingkupnya, liku-likunya itu jauh lebih kita ketahui daripada rumah kita sendiri. Ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Kenapa harus memaafkan? Belajar dari kisah, ya, kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Mungkin jamaah sudah pernah mendengarkannya. Dan hadis ini didapatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, juz 7 halaman 330. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya. Kejadiannya pada saat majelis Rasulullah SAW masuk orang ke dalam masjid Nabi. Setelah dia memperbaiki wudunya, dia pegang sendal dengan tangan kirinya. Ya. Rasul pada saat itu melihat ada salah seorang sahabat dari Ansar ngambil wudu dengan baik, dan dia ambil sendalnya, dia pegang dengan tangan kirinya dan dia letakkan sendalnya, dia salat. Masjid Nabawi, bagi bapak ibu yang pernah pergi ke sana, dia hanya beberapa atap saja, atap pelepah kurma di depan dan beberapa atap di belakang. Itu kondisi Masjid Nabawi. Kalau misalnya mimpi Masjid Nabawi seperti itu berarti sudah dekat untuk mimpi ketemu sama Rasul. Kondisinya hampir rata-rata orang yang bertemu sama Rasul itu kondisinya masjidnya lama, bukan masjid seperti hari ini. Ya. Atapnya ada beberapa pelepah kurma dan di belakang ahlu sufah, mereka itu di situ tempat tinggal mereka. Nah, pada saat itu salah seorang sahabat itu meletakkan sandalnya dan salat. Rasul mengatakan dia adalah ahli surga. Besok balik lagi orang tersebut ambil wudu, pegang sendal, sama kejadiannya. Rasul mengatakan dia itu adalah ahli surga. Besok hari ketiga hal yang sama dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan orang yang sama, perbuatan yang sama. Rasul mengatakan dia adalah ahli surga. Maka pada saat itu, ya, Abdullah bin Amr bin As ingin melakukan survei. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Amal apa yang dilakukan? Sehingga apa? Dia mengatakan saya ingin bertemu di rumah Anda selama 3 malam. Dia perhatikan selama 3 malam biasa saja kehidupannya, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang istimewa, ya. Tidak ada tahajud yang luar biasa, tidak ada, biasa saja kehidupannya, sama seperti kehidupan biasa-biasa. Ini bukan berarti kita tidak perlu tahajud. Itu sahabat sudah jelas, ya, dekat sama Rasul. Kalau kita yang tidak dekat sama Rasul berarti harus lebih dari mereka. Nah, setelah 3 hari dia mengaku, saya heran pada saat Rasul mengatakan kepada saudara bahwasanya Anda itu adalah ahli surga, dan saya memperhatikan selama 3 hari tidur di rumah saudara dan tidak ada amal yang spesial yang Anda lakukan.
Apa yang Anda lakukan sehingga Rasul mengatakan Anda sebagai ahli surga? Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, aku memaafkan semua dosa orang yang menyakitiku setiap pada saat aku mau tidur malam. Ini merupakan hal yang paling terberat apabila kita tidak ikhlas. Katakanlah misalnya dunia kita direbut, diambil sehingga kita tidak bisa meraih dunia tersebut. Maka ingat kisah ini, bahwasanya ini adalah upaya bagi kita untuk melapangkan dada kita yang hanya beberapa sentimeter tersebut untuk seluas langit dan bumi. Sehingga ini yang harus kita buat. Apapun yang diperlakukan untuk kita pada saat ada orang mengambil hak kita, ditindas kita, maka katakanlah fasaburun jamil, bersabarlah. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang sabar min haitsu la yahtasib. Balasannya itu adalah sangat surprise, sangat luar biasa. Dan ini dijelaskan oleh Rasul. Memaafkan. Siapa hari ini yang telah membuat kita sakit hati? Ada orang berkumpul, ya. Ada orang berkumpul semuanya sengaja, memang sengaja untuk kasih buat sakit hati kita. Maka tidur malam maafkan mereka. Tidak ada yang perlu disakiti hati. Kenapa? Karena tidak mungkin orang apabila berkumpul seluruh dunia ini, ya, akan membuatmu bahagia, dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali memang karena Allah sudah mengizinkan, takdir Allah. Begitu juga berkumpul orang seluruh dunia untuk membuatmu mudarat dan membuatmu sedih, itu tidak akan pernah terjadi kecuali itu adalah atas izin Allah. Apa sekarang yang membuat kita harus sedih? Pada saat hak kita diambil, pada saat dunia ini dirampas, apa yang harus membuat kita sedih? Toh kita punya hari akhirat, toh kita punya Allah yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, tidak pernah absen terhadap apapun yang terjadi di atas kejadian kita. Maka pada saat manusia berada di atas qantarah, mereka itu akan diminta untuk memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Ini adalah tempat di mana terakhir sekali manusia akan menuju kepada yang dinamakan dengan surga, yang kenikmatannya itu tidak pernah bisa terbayangkan dengan mata, tidak pernah kita mendengarkan bagaimana kelezatannya. Sungguh indah. Insya Allah kita akan membahas tentang pembahasan surga ini pada pertemuan yang akan datang. Jemaah yang dirahmati Allah, saya sedikit ingin memberikan pengumuman dari panitia iktikaf. Selamat datang dan selamat bergabung di Masjid Baitur Rahman Lok Semawe yang telah berhadir dan beriktikaf di tempat ini. Alhamdulillah ada beberapa jemaah yang sudah sekian tahun jauh datang dari Matang, ada yang dari Jenib, ada yang dari Benar Meriah berkumpul di tempat ini. Dan ini selentingan di luar orang mengatakan bahwasanya Masjid Baitur Rahman enak, banyak orang kaya. Bukan, saya bilang. Di sini bukan banyak orang kaya, di sini banyak orang yang beriman. Hatinya tergugah. Hatinya masih pintu keimanannya itu masih terbuka, tidak terkunci. Sehingga apa? Pada saat kita membuat pengumuman, langsung mereka ingin berdonasi. Berapapun yang mereka sumbang. Karena apa? Karena itulah kemampuannya. Dan saya sering mengatakan kepada jamaah semuanya, orang itu bisa masuk surga itu dengan sebutir kurma. Dan itu kejadian real. Pada saat seorang ibu datang bertamu kepada Rasulullah menceritakan tentang perihalnya, ya, pada saat itu Rasul memberikan 2 butir kurma kepada si ibu tersebut. Dan ibu tersebut tidak memiliki harta lain kecuali 2 butir kurma. Dan dia tidak mengkonsumsinya. Dia mengambil kurma tersebut diberikan kepada anaknya. Maka Rasul mengatakan kepada ibunda tersebut, falahal jannah. Ibunda Aisyah bertanya, 2 butir kurma masuk surga? Iya. Kenapa? Karena itu adalah harta satu-satunya yang dia miliki. Ini jangan jadi alasan pas lewat celeng sedekahnya cuma 1.000 1 butir kurma. Padahal dia punya deposito yang banyak, padahal dia punya harta yang banyak. Tidak akan mungkin seperti itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kemampuan. Berapapun kemampuan kita, ayo bersedekah, karena ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Apalagi kita memberikan makan kepada orang buka puasa dan orang sahur. Di sini tidak ada orang yang punya asumsi, oh saya kasih bukaan untuk orang buka puasa aja.
Karena apa? Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Emang sahur enggak? Sama, satu paket itu. Buka puasa dengan sahur itu satu paket. Siapapun yang memberikan makanan untuk orang buka puasa dan sahur, maka dia akan copy paste pahalanya terhadap apa yang dia lakukan. Bukan berarti udah kasih bukaan untuk orang nggak puasa lagi. Ini parah nih. Ya. Kenapa nggak puasa? Saya udah sumbang untuk orang buka puasa, udah ada copy paste puasa dari orang lain, sehingga dia nggak puasa. Itu nggak betul syariatnya. Bukan seperti itu ajarannya. Sampai dengan tanggal 13 April, alhamdulillah sedekah yang masuk sebesar 42.502.000 rupiah. Sampai 2.000 ya. Ini menandakan beginilah sedekah kita. Total pengeluaran sampai dengan tanggal 13 April selama 2 hari kita qiyamul lail untuk iftar dan sahur, yaitu 14.275.000, dan sisa saldo kas per tanggal 13 April 28.227.000. Rata-rata pengeluaran untuk sahur sama iftar itu sekitar 10 jutaan per harinya. Maka ini kita sangat mengharapkan uluran tangan dari semuanya agar apa? Agar ini menjadi sebuah tradisi bagi kita semuanya. Ya. Saya ingin menceritakan pengalaman saya puasa di Mesir. Tidak pernah, dan jarang sekali orang Mesir itu seperti ini. Buka open donasi ya, mohon maaf ya. Jarang sekali orang Mesir itu open donasi. Misalnya ada orang kaya di sana, dia tanggung satu masjid satu dia sendiri, dan dibuat di situ tidak menerima sumbangan dari siapapun. Bagaimana ekstrimnya sedekah orang Arab? Ya, kalau sedekah kita Arab maklum. Ya, ini sedekah orang Arab. Jadi dia sedekahnya itu satu masjid, katakanlah misalnya untuk kami mahasiswa, beliau itu sedekahnya ada 200 porsi untuk mahasiswa saja. Ya, untuk mahasiswa 200 porsi, dan masyarakat umum itu sampai 1000 porsi. Disitulah kami tidak pernah menyala kompor selama sebulan penuh, selama bulan Ramadan. Hanaudit kompor kamu, gas hambi, tepu hambi. Kenapa? Karena ada orang-orang muhsinin. Bayangkan kalau porsi ayam itu belah 4. Mungkin kalau di sini kita beli ayam pas misalnya ke pajak belah berapa? 14 misalnya ya. Kalau di sana belah 4 ayam, sanggup makan? Alhamdulillah sanggup. Nah, karena apa? Karena inilah yang dinamakan dengan sedekah dari orang-orang yang baik. Maka kita sangat mengharapkan nanti suatu hari pada saat kita juga mempunyai badan usaha milik masjid, kita tidak mengharapkan lagi ada sedekah-sedekah seperti ini, tapi kita bisa menghidupkan masjid dari unit-unit usaha yang kita bangun di masjid ini. Semoga kita terbuka hati kita untuk terus bersedekah, karena ini merupakan salah satu yang diminta oleh orang yang mati. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Pada saat manusia itu mau meninggal, mereka semua akan minta untuk dihidupkan kembali. Agar apa? Agar mereka bisa bersedekah. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita umur panjang, kemudahan rezeki semampu kita, maka berikanlah sedekah tersebut di 10 akhir ini, sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bertemu kembali di dalam surga Allah, Jannatun Na'im. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.